Kenapa membebaskan? Karena konsekuensi sebuah dakwaan kalau tidak disusun berdasarkan aturan, hal-hal yang ada dalam sebuah dakwaan itu konsekuensinya batal demi hukum. Itu berarti ditahan, begitu. Ditahan. Tetapi juga bisa juga orang mengajukan penangguhan, istilahnya penangguhan penahanan. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di channel yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, kembali kita masih dengan topik yang sama, yaitu perkembangan pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan kasus Penkase. Dan hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang kompeten, yang merupakan kuasa hukum langsung dari terdakwa Randi Bajide dan sekaligus tersangka IU, ya, yaitu Bapak Beni Taupan SH. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang, Kak. Ya, Pak Beni, ini kita langsung saja ya, menyangkut perkembangan penanganan kasus yang lebih dikenal dengan kasus Penkase ini, di mana Pak Beni juga merupakan salah satu tim kuasa hukum yang merupakan bagian dari terdakwa Randi Bajide. Ya, nah beberapa hari yang lalu kan sempat mengajukan eksepsi nih. Ya. Nah di situ katanya ada pernyataan yang kalau tidak salah dari Pak Beni di media yang kami baca, di mana Anda mengatakan bahwa dakwaan jaksa itu miskin saksi. Nah mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit maksudnya apa itu, sampai pada akhirnya menjadi sebuah alasan untuk diajukan eksepsi. Baik, terima kasih. Yang pertama kita perlu bersyukur, kita perlu bersyukur bahwa proses perkara Penkase ini sudah masuk tahap persidangan. Ya. Tahap persidangan, apalagi minggu lalu itu sudah ada eksepsi, dan yang kemudian yang kedua adalah sudah ada replik dari jaksa. Kemudian yang berikut adalah kenapa kami melakukan eksepsi itu? Karena eksepsi itu merupakan bagian daripada proses persidangan. Iya. Biasanya persidangan awal itu dimulai dengan pembacaan dakwaan. Kemudian majelis hakim akan memberi ruang juga kepada terdakwa untuk bisa melihat apakah ada tanggapan soal dakwaan itu. Tanggapan terhadap dakwaan itulah yang disebut dengan eksepsi, kebantahan terhadap dakwaan itu. Tapi ingat bahwa eksepsi itu hanya sebuah yang dilihat itu hanyalah sebuah formalitas saja, bukan isi pokok perkaranya. Bukan. Ada sistematika, ada syarat formilnya, ada syarat material yang harus ada dalam sebuah dakwaan. Sehingga kalau misalnya sebuah eksepsi itu kalau tidak memenuhi unsur-unsur tadi yang disyaratkan oleh undang-undang, konsekuensinya adalah batal demi hukum. Begitu. Kalau karena itu, ya kami telah mengajukan. Ada beberapa hal ya dalam eksepsi yang kami ajukan, dan saya menjawab apa yang disampaikan. Kenapa saya mengatakan bahwa selalu miskin saksi. Miskin saksi itu karena proses pembunuhan itu kan kalau kita lihat dalam dakwaan itu sendiri, itu memang tidak ada orang kecuali Randi terdakwa, kemudian kedua korban, begitu. Untuk sementara nih yang kita tahu dalam BAP, begitu. Itu kan berarti bahwa seperti apa sih kejadian sebenarnya? Begitu. Apakah yang seperti tertulis di dakwaan itu dan keterangan Randi, apakah seperti itu atau tidak? Karena tidak ada orang lain yang mendukung, gitu. Untuk memastikan proses itu betul dicekik atau dibekap, kan begitu. Yang setahu kami dalam
informasi yang kami dapatkan untuk proses kejadian pembunuhan itu yang sangat, menurut saya sangat miskin. Apakah siapa yang mati duluan? Kan begitu, itu belum ada. Begitu, semua itu menurut yang kami tahu, itu hanya cuma keterangan dari Randi seorang. Untuk menjernihkan, membuat terang ini proses ini. Itulah yang saya katakan. Begitu, memang ya setahu saya seperti itu, cuma Randi. Begitu Kak, kenapa saya selalu bilang miskin saksi, karena yang tadi, benarkah Lael itu seperti Randi bilang, bahwa apakah itu Randi yang bukan Randi yang bunuh, kan begitu, kan belum ada ini informasi itu. Dan nanti mungkin di persidangan nanti, kalau misalnya setelah ada putusan kita masuk dalam pokok, mungkin ada berkembang lain, mungkin itu Kak. Terus apa benar memang isi dakwaan jaksa itu berbeda dengan BAP dari Randi? Iya, kan ini soal cara pandang ya. Dakwaan itu kan cara pandang jaksa terhadap berkas yang didapat. Dan kami melihat dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu menurut kacamata kami. Karena apa? Kami itu mengikuti proses pemeriksaan terhadap terdakwa kami, yaitu Randi, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Yang kemudian yang kedua, kami mengikuti rekonstruksi. Begitu. Dan sampai pada tahap pelimpahan berkas P21 itu. Di situ belum ada terdakwa tersangka lain. Namun waktu dakwaan itu dibuat tanggal 25, kemudian tanggal 26-nya baru penetapan tersangka IU. Menurut kami faktanya berbeda. Dakwaannya lebih duluan begitu, ada penetapan tersangka baru. Gitu. Itu yang menurut kami perlu kami koreksi. Menurut kami benar atau salah itu kan nanti yang mulia. Yang mulia akan, karena mulia lah yang menentukan soal proses ini benar atau salah. Itu kewenangan dia. Begitu. Kami hanya menjalankan proses pendampingan hukum yang baik buat klien kami. Terus itu kan yang ada satu poin yang ditolak oleh Randi, di mana mengatakan bahwa IU ini tidak pernah mengeluarkan bahasa atau mungkin bahasa seperti bilang bahwa saya tidak akan hidup tenang selama Astrid masih hidup, gitu. Ini salah satu poin yang ditolak oleh Randi. Memang seperti itu ya? Ya, seperti itu. Bahwa tidak ada itu. Tapi di dakwaan jaksa ada? Ada, tapi kan mungkin jaksa kalau jaksa ada, mungkin jaksa itu mengacu pada berkas yang mana, kan begitu? Karena setahu kami berkas yang dilimpahkan itu materinya itu tidak ada soal itu. Jujur saja bahwa kami sampai sekarang ini sebenarnya belum menerima berkas perkara itu, berkas perkara Randi ini sampai sekarang ini. Oh begitu ya? Iya. Yang dari kepolisian ini? Iya. Untuk Randi punya kami belum bisa terima. Padahal itu hak kami. Kok bisa? Dan kami juga merasa bahwa ini sebenarnya tidak adil. Karena kan ada ruang waktu banyak ini untuk kami memeriksa berkas-berkas itu. Begitu. Dan kami sudah kontak dan sebagainya. Tapi jaksa belum memberikan sampai sekarang ini. Begitu. Bagaimana kami bisa melihat soal isi berkas itu kan? Lalu kalau misalnya belum diberikan, lalu dari mana tahu bahwa memang ada perbedaan pernyataan dari Randi antara dakwaan dengan BAP? Yang pasti bahwa dakwaan itu gerbang kita bisa melihat berkas. Berkas itu kan sudah direkonstruksi. Itu hari kan penyidik sudah lakukan rekonstruksi. Rekonstruksi dasarnya dari mana? Dari berkas-berkas yang ada. Dari rekonstruksi itu tidak tergambar sama sekali. Kan begitu. Ada beberapa catatan itu yang tidak tergambar. Jadi kami heran, kok tidak ada dalam sebuah rekor yang merupakan cerminan dari berkas-berkas, baik berkas tersangka maupun berkas saksi, itu tiba-tiba kok nongol gitu. Itu yang menjadi
menjadi catatan kami untuk ini supaya proses ini bisa berjalan dengan baik lah, adil bagi semua tuh. Berarti Anda mau mengatakan bahwa dakwaan jaksa ini tidak mencerminkan hasil rekonstruksi. Oh, jelas dong, jelas dong. Itu menurut kami Ya. kan begitu. Yang yang pasti itu kan majelis hakim juga sudah memegang berkas perkara tersebut. Ya. Walaupun kami sampai sekarang, walaupun sudah minta di persidangan, namun kami belum dapatkan, dan itu resmi. Ya. Ya. Begitu. Kami belum dapatkan. Dan hanya kami berdasarkan rekon kemarin, berkas-berkas yang ada di kami rasa itu tidak ada sebenarnya. Begitu, Pak. Ya. Terus begini Pak Denny, ada sedikit hal yang menggelitik ini, di mana Randi ini kan pada saat mengikuti persidangan perdana waktu lalu itu sempat bawa secari kertas nih. Akhirnya publik mulai mencurigai, jangan sampai ada bahasa-bahasa settingan yang disetting oleh kuasa hukum supaya nanti di persidangan perdana nanti lu jawabnya seperti ini gitu. Nah, itu bisa diklarifikasi. Ya, Kakak. Jadi setiap dakwaan itu harus diberikan kepada terdakwa. Begitu, jaksa membuat itu, dia harus berikan. Kenapa? Supaya di persidangan itu, sebelum itu kan harus diserahkan ke dia. Sebelum hari persidangan. Sebelum hari persidangan, kasih tahu dia. Supaya nanti dia di persidangan nanti, itu majelis hakim sudah tanya ke dia. Kau tahukah, kau dihadirkan di sini, ini masalah apa? Begitu. Supaya sebentar itu, dia bisa mengklarifikasi bahwa misalnya dakwaan itu ditulis, bukan saya pun nama ini, bukan saya ini yang mulia, ataukah yang tadi, kasusnya bukan ini yang mulia. Sehingga dari awal itu, pas pelimpahan kepada dari jaksa penuntut umum ke pengadilan, terdakwa itu harus diberikan juga sebuah salinan dakwaan kepada dia. Supaya dia membaca dan dia mengerti bahwa ini perkaranya seperti ini, namanya dia seperti ini dan benar kok tidak. Begitu. Dan itu karena perintah undang-undang harus memberikan kepada terdakwa. Terus keterkaitannya dengan secari kertas ini konsep yang ada di situ? Tidak, itu kan dia terdakwa punya dakwaan. Kan begitu. Mau saya cari kertas seperti apa? Karena proses proses pembacaan dakwaan itu, itu kan dia ditanyakan seperti apa, tanggapan terdakwa seperti apa, kan begitu. Dia bukan pakai baca, mungkin kan dia harus melihat sebenarnya, lihat itu dakwaan dia seperti apa dan dia harus sampaikan kepada yang mulia. Berarti sebenarnya juga hal-hal yang wajar itu tidak terlalu persoalan. Gitu. Itu memang hak dia untuk dapat itu, dia pegang dakwaan masuk dalam ruang sidang, itu tidak soal karena itu hak dia. Begitu, dia memberikan di situ dan kan cuma hanya tugas dia jawab sehat-sehat, kemudian apa yang tanggapan dia terhadap dakwaan itu menurut dia bagaimana, sudah benar atau belum, dan kita lihat bersama bahwa dia mengklarifikasi beberapa hal itu. Terus ini juga Pak Benny, dalam eksepsi itu Anda dan bersama tim itu kan meminta agar Randi Bajide ini dibebaskan, padahal kan kita tahu pasti bahwa Randi ini kan dia sudah mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut. Ini alasannya kenapa sampai seperti itu? Iya, yang dimaksudkan itu adalah membebaskan dia dari tahanan. Kenapa membebaskan? Karena konsekuensi sebuah dakwaan kalau tidak disusun berdasarkan aturan, hal-hal yang ada dalam sebuah dakwaan itu konsekuensinya batal demi hukum. Batal demi hukum. Berarti dakwaan itu batal, dan kalau batal demi hukum, itu berarti bahwa diikutkan dengan terdakwa itu harus dikeluarkan kalau diterima eksepsinya. Kan banyak contoh akibat sebuah dakwaan yang tidak disusun secara cermat, lengkap dan jelas menjadi kabur itu sehingga dakwaan itu batal. Karena dakwaan itu batal, ya mau tidak mau terdakwa itu dikeluarkan dulu dari tahanan gitu. Ini maksudnya dikeluarkan dulu dari tahanan, maksudnya dia bebas dari segala masalah hukum yang terkhususnya masalah pembunuhan ini, ataukah mungkin
dikasih waktu dia keluar, baru jaksa memperbaiki dakwaannya. Iya, Gitu. kan dengan sendirinya begitu. Hmm. Begitu. Dengan sendirinya, karena itu kesalahan pembuat dakwaan itu, konsekuensinya dia dilepaskan dulu dari tahanan itu. Berarti Keluar. bukan Oh, tidak, dibebaskan tidak. dari pertanggungjawaban Oh, hukum. tidak. Hmm. Tidak, diperbaiki itu, kemudian dilanjutkan dengan. Oh, ya. Ini Ya. maksudnya untuk meluruskan Oh, pandangan tidak, publik tidak, yang tidak. pikir bahwa loh, kok pengacara kuasa hukum gimana sih, ini pelaku terdakwa mengakui perbuatannya, tapi kok kuasa hukum minta dibebaskan, seperti tidak ada sinkronisasi gitu. Ya, karena yang kami melihat itu memang yang tadi bahwa aturannya kalau dakwaan itu cacat demi hukum, Ya. karena ini orang sudah ditahan, ya dia harus dibebaskan dulu. Karena begitu itu konsekuensi hukum yang harus dia dapatkan kalau memang kesalahan itu dibuat oleh JPU gitu. Nanti pada putusan setelah itu kita melihat, bukan berarti bahwa dia lepas karena dia membunuh dan tidak. Ya. Itu semua sudah dalam pokok gitu. Begitu, karena jaksa buatlah yang cermat, lengkap begitu dan jelas terhadap sebuah dakwaan. Begitu, bukan dilepas daripada dia punya tanggung jawab hukumnya terhadap pembunuhan proses pembunuhan itu tidak. Terus Pak Beni, berkaitan dengan hasil rekonstruksi waktu lalu, Ya. di mana dari rekonstruksi itu gambarannya adalah pelaku tunggal. Ya. Tiba-tiba dalam perkembangan pengusutan ini menghasilkan ada tersangka baru yang juga adalah klien dari Pak Beni bersama tim. Nah, ini tanggapannya bagaimana? Ini hasil rekonstruksi sudah berbeda dengan ternyata ada keterlibatan pihak lain. Ya, memang sebuah tindak pidana itu bisa saja berkembang terhadap dari proses itu ternyata ada tersangka lain, kan begitu. Dan ternyata walaupun berkas Randi sudah fix, sudah mau disidangkan, ternyata yang tadi kita lihat itu sudah pelimpahan tanggal 25, kemudian baru tanggal 26. Tanggal 26 Ira ditetapkan sebagai tersangka dan menurut saya itu kan kewenangan dari para penyidik, dan kemarin itu kan kita sudah mengajukan pra peradilan dan ternyata penetapan itu sah menurut putusan hakim kemarin, dan itu kami hormati karena begitu. Dan memang di dalam proses hukum ini ada upaya-upaya yang diberikan kepada tersangka untuk mengambil langkah-langkah hukum seperti apa, dan itu bisa dia gunakan, bisa tidak. Ya. Begitu, salah satunya kemarin itu soal penetapan ini IU sebagai tersangka, dan hak hukum itu diberikan oleh undang-undang itu adalah bisa menguji terhadap penetapan tersebut yang dilakukan oleh penyidik, yaitu Prapit. Tapi ada juga yang mengatakan begini, ada Ya. satu pengacara yang sempat berbicara di media mengatakan bahwa pengajuan permohonan pra peradilan oleh tersangka itu menjadi sebuah blunder gitu. Tanggapannya bagaimana? Iya, karena kami ini kan punya kode etik. Oh ya. Sebenarnya kode etik saling menjaga ya. Ya. Menjaga soal ruang mana yang kita harus masuk sebenarnya. Tetapi kan saya rasa dia juga tahu bahwa Prapit itu adalah upaya dan hak daripada setiap orang yang telah menjadi tersangka. Begitu. Dan tentunya mereka punya strategi. Kenapa ini dilakukan? Karena begitu. Yang pasti kami punya strategi. Kami punya strategi dengan Prapit ini, walaupun permohonan kami ditolak, tapi kan kami juga sudah tahu bahwa ternyata penyidik itu punya kekuatannya seperti apa. Gitu, alat buktinya dia seperti apa. Begitu. Kalau teman saya mengatakan itu ya itu kembali kepada dia. Tapi sebagai rekan, ya kan kita juga ada kode etik, kita harus hormati soal mana ruang mana yang harus kita main, dan itu bukan domain kami ya. Itu gitu. Gitu ya. Terus setelah putusan pra peradilan kemarin, strategi lanjutannya seperti apa dalam proses pendampingan terhadap IU ini lagi? Ya, yang pasti mungkin ada yang harus diperjuangkan lagi, itu seperti apa? Ya, karena sudah sah, berarti kan tinggal menunggu dia kan sudah penetapan, tapi belum diambil keterangan dia sebagai tersangka. Ya. Kemarin itu kan baru pengambilan dia sebagai saksi. Sehingga
Nah, banyak orang juga bertanya sebenarnya, ya kenapa dia sudah ditetapkan tersangka, namun belum ditahan? Belum ditahan, ya. Nah, itu yang menarik, kan? Sebenarnya sekarang lagi begitu, menunggu. Tapi yang tadi, karena proses ini proses hukum, ada aturan mainnya. Biasanya seseorang sudah ditetapkan, dipanggil, Kak. Ya. Dipanggil dulu, tidak serta-merta langsung kita, oh tidak, pergi tangkap tidak, Kak. Itu dipanggil. Kalau dipanggil dia 3 kali tidak datang, dijemput paksa. Paksa. Ya. Paksa. Yang kemudian yang berikut, biasanya itu setelah dia memberikan keterangan sebagai tersangka, barulah karena ini ancamannya di atas 5 tahun, itu berarti ditahan. Ya. Begitu. Nah, ditahan. Tetapi juga bisa juga orang mengajukan penangguhan, istilahnya penangguhan penahanan dengan 3 alasan tadi itu: tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya. Namun kewenangan itu kan sebagai tersangka itu dia juga bisa mengajukan penangguhan dengan jaminan itu, tapi kewenangan untuk memberi penangguhan itu ada pada penyidik. Dan bisa saja misalnya ya dia punya anak ya. Berarti nanti sepertinya ke depan nanti ketika misalnya ditahan akan ada upaya yang diambil, yaitu permohonan penangguhan. Yang pasti bahwa upaya itu sesuai atau yang diberikan oleh undang-undang. Bisa juga mengajukan. Ya. Kalau memang mereka tidak mau, tidak silakan kita hormati gitu. Artinya dicoba dulu. Iya, dicoba dulu. Semua langkah itu dicoba, Kak. Karena itu tugas kami, Kak. Ya. Begitu. Apa yang harus kami lakukan? Yang terpenting bahwa proses hukum ini menjadi terang benderang. Ya. Kami juga berharap begitu, bukan berarti bahwa kami coba tidak ada niat, karena sumpah kami sebagai seorang advokat itu harus begitu, menegakkan kebenaran. Begitu. Ya. Dan IU sendiri pun dalam beberapa pernyataan di media tegas menolak keterlibatan dia dalam kasus ini. Iya. Dan itu dia punya pernyataan. Dan karena ditetapkan bahwa seperti kemarin putusan kemarin bahwa sudah cukup bukti, yaitu dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seorang jadi tersangka. Tapi soal kualitas kan kemarin jelas kalau kita dengar itu bahwa hakim tidak menilai ke situ. Tidak menilai ke kualitas. Apakah alat bukti yang ada ini punya kualitas untuk seseorang ditetapkan atau tidak? Padahal dalam beberapa kasus pra-peradilan itu kan hakim juga bisa menilai sampai ke situ kan? Saya tidak masuk ke situ. Oh gitu. Saya tidak masuk ke situ karena itu kewenangan hakim dan kami tetap menghormati karena hakim itu kan wakil Tuhan yang adil. Ya. Begitu. Terus Pak Beni, ya. Ini kan juga salah satu dasar penetapan IU jadi tersangka. Ini kan katanya ada turut serta melakukan apa segala macam, dengan ada bahasa-bahasa yang berkembang di publik bahwa karena kalimat bahwa saya tidak bisa hidup tenang selama Astrid masih hidup ini yang diinterpretasikan sebagai bagian hasutan atau menyuruh atau menekan si Randi untuk membunuh si Astrid. Nah, ini tanggapan Pak Beni seperti apa? Iya, kalau saya sih sebenarnya yang pertama bahwa kemarin itu baru kita tahu bahwa ternyata IU ini ditetapkan itu karena dianggap menyuruh Randi melakukan. Menyuruhnya itu dengan kalimat tadi itu. Itu yang maksudnya kami lega karena keterlibatan dia bukan bersama-sama pergi bunuh, tidak. Begitu. Ternyata karena kalimat itu. Dan kalimat itu mengatakan seperti Kak bilang tadi bahwa hidup ini tidak tenang kalau mereka dua masih hidup. Dan menurut kami ya kita ketahui bersama kan Ira ini kan istri yang sah. Iya. Iya kan? Ya. Istri sah. Di dunia ini menurut saya, apakah kalau tahu suaminya selingkuh, apalagi punya anak, dia berdiam? Ataukah dia akan mengeluarkan ekspresinya? Ketidaknyamanan. Ya. Ketidaknyamanan, kan itu kan sebuah kegalauan. Kalau saya ikuti kemarin itu pertanyaan hakim itu kegalauan atau galauin dari dalam diri, kekesalan kok kalau tidak salah, yang dari luar. Ya, kesal. Kesal itu dari luar, kegalauan dari dalam diri. Begitu.
Dan karena itu dia dituduhkan, disangkakan bahwa dia terlibat. Dan kan kita orang Kupang menurut saya. Orang Kupang kalau dia punya marah, menurut saya bukan kata itu. Lebih kasar lagi. Iya, maksudnya pas lebih kasar dia punya bukan kata hidup saya tidak tenang. Dan hidup saya tidak tenang itu ternyata mereka dari sebuah telepon dari IU. Menurut IU tidak pernah mengeluarkan itu dan tidak pernah telepon. Ya. Begitu. Dan ya karena kata itu yang tadi saya bilang maksudnya Lalu perlindungan. didukung dengan bukti-bukti cacat yang ada kata-kata kasar, makian atau mungkin bahkan pengancaman itu. Menurut kami kemarin melihat tidak ada sebenarnya. Jujur saja bahwa yang ada itu adalah chat yang beredar, teman-teman. Chat yang beredar di Facebook. Yang belum terverifikasi berarti. Beredar di Facebook itulah yang ada. Begitu. Yang ada, dan dari situ kita bisa ikuti pengeluhan seorang istri untuk menanyakan kepada keluarga yang lain itu. Curhat bilang tolong gitu. Dan apakah itu yang menimbulkan, menurut saya juga apa ya? Ya kita tetap saya hargai soal putusan pengadilan dan kewenangan penyidik, tapi menurut saya itu yang menjadi, ya menurut saya kurang pas lah. Jadi Karena seorang istri yang sah mendapatkan kedapatan suaminya itu selingkuh dan memiliki anak. Begitu. Kita saja kalau jalan dengan mantan saya istri, wah sudah ribut besar itu. Begitu. Begitu saya. Itu yang perlu kita ketahui supaya menjadi jelas. Saya omong ini karena dasarnya kemarin di fakta persidangan itu mulai muncul pelan-pelan kedudukannya dia seperti apa. Oh karena apa dia muncul? Oh karena itu dianggap. Jadi menurut kata itu muncul, kemudian Randi bilang, oh kalau begitu saya pilih bunuh kak. Begitu. Kalau kita ikuti kan ada ahli juga yang kami hadirkan untuk menanggapi soal dua kalimat itu. Begitu. Dan itu jelas. Sehingga putusan kemarin hakim itu mengatakan dia tidak masuk kepada kualitas untuk menilai. Itu nanti masuk di pokok. Dan kami sekali lagi kami hormati. Ya. Begitu Kak. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak Beni. Kita tahu bahwa dengan perjalanan kasus ini, ya, selain Randi dan IU sebagai tersangka ini banyak mendapat penghujatan di publik. Hujatan-hujatan ini juga pada akhirnya sampai juga kepada kuasa hukum dan tim, kan begitu. Termasuk Pak Beni yang juga mungkin mendapat hujatan-hujatan dari publik, yang mana publik menilai, kok bisa orang sudah nyata-nyata bersalah, kok Pak Beni mereka dan tim mau pergi bela gitu, apa sih mau dibela? Dan mungkin Pak Beni bisa meluruskan atau mengklarifikasi. Iya, ya, yang pertama maksudnya, kalau saya pengantar duluan, yang pertama saya memilih menjadi seorang advokat itu sudah ada konsekuensinya. Seorang advokat, seorang penasihat hukum, seorang kuasa hukum, kalau dia menangani sebuah perkara, itu sudah ada pro dan sudah ada kontra. Karena ada dua belah pihak. Begitu. Kalau di perdata ada tergugat dan ada penggugat. Kalau di pidana itu ada korban dan ada pelaku. Posisi mana saja itu tidak enak. Begitu. Tidak enak karena pasti dianggap bahwa dari sisi sebelah menganggap ini orang bela di sebelah. Begitu. Dan ya memang buktinya begitu. Sekarang jadi, ini bahwa bukan saja bagian dari konsekuensi sebuah pekerjaan. Konsekuensi dari sebuah pekerjaan bahwa kami juga itu dianggap identik dengan pembunuh. Sebenarnya kami bukan. Kami hanya mengawal ini supaya proses hukum ini berjalan baik dan benar sesuai dengan prosedur. Karena mungkin mungkin kami dianggap oleh orang lain itu adalah musuh. Tapi mungkin bagi mereka, orang banyak yang di penjara itu kami bantu juga. Dan kalau kami muncul itu, senangnya mereka. Walaupun tidak, mereka akui mereka punya kesalahan. Tetapi minimal, ada tempat curhat bagi mereka. Ada orang yang bisa membantu mereka untuk kalau bisa, hukuman itu sesuai dengan porsi. Dan ya menurut beta juga, di dunia ini kan tidak ada orang yang tidak berdosa. Kan begitu. Tidak ada orang. Mungkin kami punya kata-kata yang salah. Kan begitu. Yang mungkin menyakiti dan sebagainya. Tetapi kan ya ada ruang maaf. Apalagi ya
hari Minggu, hari Minggu. Kan begitu. Soal tadi juga di gereja soal bagaimana mengasihi. Mengasihi yang sebenarnya itu dengan ketulusan itu adalah mengasihi musuhmu. Iya. Begitu, dan karena itu juga kami terus diperbarui, dan saya senang walaupun saya dimaki-maki karena saya itu harus mengasihi mereka, mungkin karena mereka kurang memahami prosedur ini. Karena begitu. Yang terpenting jangan akibat kami mereka berdosa. Begitu. Yang penting mendapat sukacita, dan saya berharap proses perkara ini yang pertama adalah cepat selesai. Kemudian karena Randi sudah mengakui perbuatannya, biarlah dia menjalani hukuman, nanti dijatuhkan itu berharap sesuai apa yang beban yang dilakukan itu, apakah sesuai pasal-pasal mana, begitu, supaya tidak benar harus kita mau dia dibunuh, dia digantung, ditembak mati. Semua ada prosedur, ada timbangan. Oh, perkara ini beban kesalahan dia seperti ini, hukumannya dia seperti ini. Kalau seperti ini, dia seperti ini. Kan begitu. Itu semua nanti di persidangan, dan itu didasari dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Beni sudah mau memberikan pencerahan pada siang hari ini, Pak Beni. Ya, guys, semoga informasi, diskusi atau cerita menarik dengan kuasa hukum dari terdakwa Randi, Bapak Beni Taupan ini bisa memberikan keberimbangan informasi di masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakatlah yang bisa menilai secara objektif, bukan secara subjektif. Ya, oke, saya James Bore bersama abang saya. Beni Taupan. Ya, ucapkan terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.